Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadi kajari wajma'na bihi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'd. Musyahadatul kiram, hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di kajian online Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah dan DIY. Mudah-mudahan pada saat kali ini antum semuanya di dalam kesehatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan anugerah rahmat di bulan Rabiul Awal, rahasia-rahasia anugerah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam membahas hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi. Alhamdulillah, di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita masih mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Dikatakan an Abi Mas'ud radhiyallahu an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shadiqul masduq. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Siapa namanya? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang sangat pendek, mungkin terpendek di antara sahabat-sahabatnya. Dikatakan hanya 1 dirham, kurang lebih 80 cm. Orangnya pendek, akan tetapi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW melepas sandalnya, Abi Mas'ud yang mengambil. Ketika Nabi mau keluar, Abi Mas'ud yang menyiapkan sandalnya. Ketika Nabi Muhammad SAW mau berwudu, dilepas jubahnya dikasihkan ke Ibnu Mas'ud. Sampai-sampai dikatakan tidak turun ayat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali aku di situ dan aku tahu di mana diturunkan ayat-ayat tersebut. Ini kehebatan luar biasa Ibnu Mas'ud. Syahadatul kiram, dikatakan haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercakap, huwa shadiqul masduq. Nabi adalah orang yang sangat-sangat jujur. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yursalul malak fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikadbir rizq wa ajalih wa amalih wa sagir amsa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kamu yujma'u khalqu fi batni ummihi, dikumpulkan atau terbuat seseorang itu di dalam perut ibunya 40 yauman nutfah. Mani antara laki-laki dan perempuan terkumpul jadi satu di perut ibunya 40 yauman, 40 hari, berupa air yang kental. Tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Apa itu 'alaqah? Kemudian jadilah setelah air mani terkumpul dengan air mani, kemudian menjadi 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian setelah segumpal darah jadilah segumpal daging. Tsumma yursalul malak. Kemudian diutus seseorang malaikat fayanfakhu firruh, untuk meniupkan ruh ke dalam jabang bayi tersebut. Wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian disuruh untuk memberikan 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Ditulis rizkinya, seberapa banyak nasi yang kita makan, seberapa liter minuman yang kita minum. Ini sudah ditulis ketika kita masih di dalam kandungan.
wa ajalih, kematian kita sudah ditulis. Jam berapa, tempatnya di mana, ketika apa, itu sudah ditulis ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita. Wa amalih, dan amal perbuatan kita, baik itu perbuatan baik ataupun buruk, telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih di dalam kandungan. Wasaqiun am sa'id, dan ketika kita masih dalam kandungan telah ditulis seseorang ini bakal mulia atau bakal sengsara, seseorang ini akan masuk surga ataupun masuk neraka, sudah ditulis. Luar biasa. Rasulullah SAW dulu belum ada USG, tapi Rasulullah SAW telah menggambarkan bagaimana kejadian yang ada di perut ibu kita. Fa wallahu alladzi la ilaha ghairu inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu ahli al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya demi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya tidak ada seseorang yang mana melakukan perbuatan baik selama dia hidup di dunia, tapi ketika dia mau meninggal Allah Subhanahu wa taala kasih perbuatan buruk sehingga dia menjadi meninggal su'ul khatimah. Begitu juga wa in ahadukum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu illa dira' fa yasbiqu ahli al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Begitu juga orang yang mana sudah rusak dia hidup di dunia ini, melakukan kemaksiatan sampai dia neraka cuma tinggal satu langkah lagi, fa yasbiqu alaihi kitab, akan tetapi dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka ketika di akhir hayatnya dia melakukan pekerjaan orang-orang ahli surga, melakukan perbuatan yang baik, kebaikan, fayadkhuluha, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Karena apa? Telah ditulis pada orang yang apa yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW? Kita tidak bisa sombong, kita tidak boleh bangga diri. Amal kita sudah banyak, majalis-majalis zikir, majalis-majalis ilmu sudah kita hadiri semuanya, tapi kita ditulis orang-orang yang merugi. Begitu juga kita tidak boleh mencela orang-orang yang kita lihat. Mungkin kita bertemu di jalan orang-orang rusak dan lain sebagainya, kita tidak boleh membanggakan diri kita, oh dia orang-orang ahli neraka. Tidak. Siapa tahu dia termasuk orang-orang di surga. Akan tetapi jadikan pedoman bahwa setiap lima khulika ma yasartahullah. Kalau orang-orang ahli surga, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala ini adakan gerakan kepada tempat-tempat yang baik, akan gerakan untuk beramal-amal yang baik. Kan tetapi kalau orang ahli neraka itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan gerakan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini adalah pengecualian. Hadis ini pengecualian. Setiap yang kita kehidupan di dunia ini, maka kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin nanti ataupun besok ataupun setelah kajian ini, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Tidak tahu amal perbaikan kita yang jelas kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga setiap langkah-langkah kita, jangan sampai kita terperosok ke dalam jurang kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Apabila kita berada di jurang kemaksiatan, cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir,
cerita yang mana insya Allah bisa menambah semangat kita. Ada seorang guru dan murid, yang mana gurunya ini Masya Allah orang alim, orang mungkin bisa disebut waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seorang murid ini juga begitu, waliullah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai si murid ini mengetahui, oh ini orang bahagia, oh ini orang beruntung, ataupun orang yang merugi. Di sini telah tertulis Sagi atau Sa'id, orang merugi atau orang yang bahagia. Ini muridnya begitu. Lihat, ada yang Sagi, ada yang Sa'id. Kalau Sagi dia sedih, orang ini pasti masuk neraka. Kemudian suatu saat dia berada di hadapan gurunya dan dia melihat di jidat gurunya ini ada tulisan Saqiyun, orang yang merugi. Kemudian dia menangis, tidak menghadiri kajian gurunya lagi. Menangis dan menangis. Kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa kamu tidak hadir? Kemudian si murid cerita, begini-begini, aku melihat di dahi jenengan itu ada tertulis Sagi, orang yang merugi, guru. Makanya aku heran kenapa tertulis di sini orang yang merugi. Kemudian dikatakan lagi, ketahuilah wahai muridku, sesungguhnya aku mengetahui ini sudah dari dulu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, aku jalani ibadah ini. Aku jalani berzikir, bermunajat, kemudian halaqah, ta'lim, dan semuanya ini aku lakukan karena aku adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan aku ke surga atau ke neraka, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lama lagi ketika muridnya duduk dengan gurunya lagi, telah tertulis di sini Sa'id, orang yang beruntung. Itulah kehidupan ayat mukmin. Itulah kehidupan ayat hadirin. Kadang kita berada dekat dengan Allah dan kadang-kadang kita jauh dengan Allah. Maka dari itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya lisan kita, hati kita, tangan kita, anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kecintaan kita kepada amal saleh, sehingga kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.